warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Semoga salat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu rahmat Allah dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Kuliah subuh kali ini temanya adalah azab dan siksa akhirat. Saya nggak tahu kok setiap ceramah di sini temanya sangat-sangat. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang membuat kita mau beribadah itu dua. Pertama, karena kepingin surga dan takut azab neraka. Makanya Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita dalam Ramadan ini berdoanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridho dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Kalau kita ikut ngubur jenazah, biasanya Pak Mudin itu mengadakan dialog dengan mayit. Sebenarnya itu bukan dialog dengan mayit, tapi itu iktibar bagi yang hidup sebenarnya. Kenapa aku mati sama ngomong? Tapi sesungguhnya kita yang takziah itu yang semestinya harus mengambil pelajaran. Salah satu yang diajak, salah satu kalimat dialognya Pak Mudin itu, Pak Mudin ada kan? Tidak ada ya, mungkin ada orang nanti juga. Salah satu dialog adalah bahwasanya hidup dan mati itu kebenaran. Fa'innal hayata wal maut haq. Sesungguhnya hidup mati itu benar. Artinya orang hidup harus berani mati sudah. Itu titik, itu ada mati. Fa'innal kubur haq. Sesungguhnya alam kubur itu benar. Fa'inna na'imuha wa adabuha haq. Dan sesungguhnya nikmat kubur itu benar, dan azab kubur juga benar. Ini orang beriman harus yakin, Pak. Makanya kita hidup itu hati-hati. Kalau orang tidak yakin tentang akhirat, tentang kubur, hidupnya akan tidak ada kontrol. Jadi salah satu kontrol hidup kita akan terakhir itu apa? Ya ingat mati, ingat azab kubur, ingat azab akhirat. Kemudian diteruskan Abdul Fa'inna su'ala munkarin wa nakir haq. Sesungguhnya pertanyaan mungkar dan nakir itu adalah hak. Bapak Ibu sudah tahu pertanyaan mungkar nakir itu nanti apa? Nah ini ketemu ya Pak, ya saya beritahu. Jadi bisa belajar dulu. Tidak ada bocoran soalnya. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kitabuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka. Siapa Tuhan? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Bapak Ibu sudah tahu jawabannya? Nah ini ditulis ya, hafal nanti biar lancar jawabnya itu. Marabbuka, siapa Tuhan? Jawabannya Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Muhammad nabi. Terus wa ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'an kitab, Quran kitab. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah kiblat, Ka'bah kiblat. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslimin muslimat ikhwani. Jadi orang Jatasari salah menurut kamu sangat kecil. Bapak Ibu, ini jawaban, bukan jawaban lisan Pak. Ini jawaban komitmen. Saya katakan, mungkin kalau kita ujian sekolah saja penghafal ini sangat mudah sekali. Tapi ini jawaban komitmen. Artinya apa? Orang nanti ditanya siapa Tuhanmu? Allah Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah Tuhan, sementara kita tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah bersandar kepada Allah. Disuruh Allah begini nggak mau, dilarang begini malah kita jarang. Kita malu Pak menjawab Allah Tuhanku malu. Jadi komitmen itu adalah bahwa segala urusan hidup saya itu adalah Allah. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Muhammad. Bagaimana mungkin kita menjawab Nabi Muhammad Nabi kita sementara satu pun sunnah tidak kita hidupkan? Perilaku Rasulullah tidak pernah kita contoh. Nyontoh ini kadang-kadang separuh-separuh. Nampak? Nyontoh Nabi ini. Ya Allah, saya itu paling tersinggung Pak kalau ada orang nikah lagi terus ngomong sunnah. Paling tersinggung terus terang saya saja. Bukan karena saya istrinya satu, bukan. Kadang-kadang ada teman telepon saya, Ustaz Muzaki, saya berdoa restu. Mau mana Mas? Mau nikah lagi. Nah, kenapa nikah lagi? Istri kan masih ada, masih sehat, segar bugar, masih cantik, masih semok saya. Ya, aku ingin sunnah Nabi, sunnah. Tak tahu nih. Saya mau tahajud Mas? Enggak. Bapak Ibu sekalian, saya kan rapi-rapi gak apa-apa, tapi ada ngomong sunnah. Mana ada sunnah Rasulullah kalau nikah? Tidak ada. Oh ini ibu senang gitu. Terus. Bapak Ibu, saya mau cerita sebentar masalah ini, biar lurus. Rasulullah itu selama menikah dengan Ibunda Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain. Rasulullah menikah dengan wanita lain itu saat Ibunda Khadijah sudah wafat. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak jamaah yang ingin nikah lagi dan mengatasnamakan sunnah Nabi Muhammad, tolong sangat minta bojo saya mati di sini.
Itu sunnah namanya. Ibunda Khadijah itu Pak, masih hidup Rasulullah menikah. Setelah Ibunda Khadijah wafat, baru Rasulullah menikah dengan namanya Ibu Saudah. Kemudian Ibu Aisyah, Sofia dan seterusnya sampai 12 istri. Tapi ketika Khadijah masih ada, beliau tidak menikah lagi. Itu jogo perasaan istri yang pertama. Itu yang penting dalam kehidupan. Sudah paham ya Pak ya? Untuk aman dulu. Terus, wama kita buka apa kitabmu? Quran kita. Bagaimana kita mengatakan Quran kitabmu? Kalau Quran tidak pernah kita baca, nasihat Al-Quran tidak pernah kita turuti, kalimat-kalimat Al-Quran tidak pernah kita tadabburi, kita malu Pak menjawabnya. Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslimin muslimat ikhwan. Muslim muslimat adalah saudara. Bagaimana mungkin kita menjawab muslimin muslimat saudaraku? Tapi kalau Allah betombo, kalau Allah betulut, siwa bekonco. Nah ini adalah jawaban komitmen. Orang kalau sudah bisa menjawab ini Bapak Ibu sekalian, maka dia akan mendapatkan nikmat yang disebut dengan nikmat kubur. Ingat bahwa alam kubur ini adalah gambaran pertama akhirat, dan itu permulaan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi orang mati itu Pak sesungguhnya adalah dia mengawali kehidupan yang baru, yang langgeng. Khalidina fiha abada. Makanya kalau kita berdoa ketika mendoakan ahlul mayyit, Allah menjadikan kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah jadikan kuburnya seperti taman dari taman surga. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, dan janganlah jadikan kuburannya itu seperti jurang dari jurang neraka. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, orang mati masuk alam kubur itu bisa menjadi mimpi indah. Tapi orang mati masuk alam kubur itu bisa menjadi mimpi buruk. Nikmat dan adab kubur itu hak, itu ada Bapak. Makanya orang dalam penantian dan yaumul ba'ats akan merasa betah. Saya ingatkan para jamaah sekalian, ini dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW pernah menyampaikan, kuburkan ahlimu itu di dekat orang-orang yang soleh. Sampai ada peraturan seperti itu. Jadi kalau kita ngubur keluarga Pak, tidak hanya kuburan Islam saja yang kita tuju, tapi samping kanannya itu siapa, samping kirinya itu siapa. Karena mereka akan bertetangga di alam kubur, ini kata Nabi. Ini masalah ghaib, jadi semua data harus dari Quran dan hadis, tidak berani nganan sendiri. Jadi bertetangga mereka. Alangkah indahnya kalau kita bertetangga itu dengan orang soleh, dia pasti menenangkan. Sama kayak kita di komplek ini Pak. Jadi kan ada tonggo, api, senang dibukit, senang. Semangat ibadah. Barang tonggo gak kena, Masya Allah, segala gak kena. Itu ada alam kubur. Saya kapan hari itu Pak dipanggil seorang pengusaha dari Jakarta. Jadi dia menawarkan uang kepada saya, begitu besar uangnya, 1 triliun Pak. Berapa itu nolnya Pak? 10 nolnya Pak lekat. Olas ya nolnya. Buat apa Pak? Saya katakan memang dia konglomerat. Nggak tahu uang siapa dipakai. Sudah, uang 1 triliun ini saya berikan kepada Ustaz Muzaki. Pak, 1 triliun, Masya Allah. Pak, kira-kira buat apa kira-kira Pak 1 triliun? Untuk soal gimana ini? Astagfirullah. Saya tidak punya niatan seperti itu Pak, kecuali terpaksa. Jangan diteruskan Pak, ini hoax ini. Nanti berita itu langsung Facebook, media sosial muncul. Jadi begini Pak, dipikir. Tapi dia apa? Saya pasrahkan uang ini untuk urus makam, untuk urus makam. Jadi saya wakafkan uang ini untuk urus makam. Tolong Ustadz cari lahan di Jawa Timur seluas-luasnya, dan itu untuk makam. Tapi itu untuk makam para penghafal Al-Quran. Jadi tolong nanti kalau ada hafid atau hafidhah meninggal, tolong diminta supaya dikubur di situ. Biaya, semua biaya kalau uang 1 triliun itu dihibahkan Pak. Dan nanti kalau keluarganya nggak setuju, sok kok Ustaz, kasih maunya berapa supaya melepas agar keluarganya mau dikuburkan di situ. Atau ulama atau guru-guru ngaji ahli Al-Quran kubur di situ semuanya. Nah terus Pak, nah nanti di tengah-tengah kuburan itu kuburan saya dan keluarga saya. Dalam bahasa kok ngikut sampai. Jadi kalau itu para habib-habib kubur ribu Pak, asing tengah-tengah dikosongi. Jahit-jahit sampai keluarganya. Tapi dia cerdas. Dia mengamalkan hadis Nabi SAW. Dah dia senang dia Pak. Orang ahli Quran itu kan hobinya terus. Di alam kubur itu mungkin terus Pak. Dia enak bertetangga dengan orang kubur itu. Dan ini gambaran kubur yang disampaikan Nabi SAW. Para jamaah sekalian, Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih tentang ya Rasulullah, bagaimana gambaran azab akhirat dan bagaimana gambaran nikmat akhirat. Azab akhirat itu neraka dan nikmat akhirat itu surga. Karena al-akibat atau jalan terakhir dalam kehidupan akhirat itu juga tinggal pilih, dan tidak ada pilihan yang ketiga, surga atau neraka, kanan atau kiri, ashabul yamin atau ashabul shimal, ashabul maimanah atau ashabul mash'am. Sebenarnya kita ini tinggal Pak, pilihannya cuma 2. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada tempat yang lain. Karena ada sebagian orang yang berkeyakinan ada tempat selain tempat itu. Kalau kita hanya 2, surga, neraka. Surga itu gambarnya dingin, neraka itu panas. Tapi
orang Mu'tazilah tidak. Dia mengatakan ada surga, ada neraka, dan ada tempat di tengah-tengahnya. Namanya manzilah. Manzilah bainal manzilatain. Tempat di antara dua tempat. Jadi kalau menurut mereka itu surga, neraka, ada manzilah. Surga itu dingin, neraka itu panas, manzilah itu angan-angan tubuh. Kalau kita kan tidak. Makanya orang baik masuk surga, orang jelek masuk neraka. Dan sekarang bertanya kita, nah bisa minta Pak, jamaah hidayah. Iya Rasul, kok lama dari mana? Maaf Rasul, banyak pemeriksaan. Hisabnya banyak Bapak Ibu sekalian. Itu digambarkan. Kata ya Rasulullah, gambarkan kepada kami siksa yang paling ringan di neraka. Siksa yang paling ringan di neraka. Yang paling ringan Pak. Kalau tanya yang paling berat, aduh, masya Allah Pak. Saya punya pengajian Pak. Kalau bahas surga yang datang banyak. Kalau bahas neraka, kalau saya bawa mungkin takut ya Pak ya. Kata Rasulullah dalam hadis itu, seandainya ada percikan api neraka, percikan itu kalau bahasa setarjanya apa? Perpihan. Orang kelas akan ada percikan api neraka itu, ya. Seandainya dia terpercik saja, kemudian diinjak oleh seorang manusia, maka akan meleleh sampai ke otaknya. Kata Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Bahkan ada gambaran yang lain. Ketika satu tetes api neraka ada di kutub utara, maka orang di kutub selatan itu akan meleleh. Padahal kalau kita melihat, masya Allah para jamaah, orang-orang yang menyembunyikan zakat, tidak pernah berzakat, punya uang tapi tidak pernah sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan hartanya, emasnya, peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak pernah diinfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakan kepada dia akan mendapatkan azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dia akan digulung dengan api jahannam. Fatukwa biha jibahu, disetrika Bapak Ibu. Punggungnya, dadanya, kemudian kepalanya. Katanya malaikat zabani, hadza ma kanaztum li anfusikum. Emas, perak, uang yang kita simpan, tidak kita sedekahkan itu para jamaah, itu menjadi api untuk menggerus tubuh kita. Ini rasakan dulu yang kau simpan. Fadzuqu ma kuntum taknisun. Waliyadzubillah. Ada yang kemudian diminumkan hamim. Apa hamim itu Pak? Nanah dan darah yang panas, dan panasnya itu 70.000 kali lipat panasnya api di dunia. Waliyadzubillah, masya Allah. Katanya cerita terus ini aku kabeh, tekan kabeh ya Allah. Oh ya, di Pak. Bapak Ibu pernah menyampaikan, pernah apa namanya? Pernah terbakar kakinya atau tangannya terbakar karena api. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada api yang seperti ini di neraka itu. Tidak ada panasnya api yang seperti ini. Ini 70.000 kali lipatnya panasnya ini. Dan hamil itu Pak, kemudian dituangkan dengan bau busuk yang sangat menyengat. Dari jarak sekian kilo itu sudah bau. Orang-orang munafik, orang-orang kufar disuruh buka itu mulutnya sama malaikat zabin. Buka mulutnya. Tidak mau. Padahal dia kehausan, dia haus, kering sekali tenggorokannya. Tapi kemudian nggak mau buka karena bau busuk itu. Dia mau muntah, nggak punya air di dalam perutnya. Dipaksa malaikat dibuka, dituangkan air namanya hamim itu Pak. Kemudian masuklah air itu dan meleleh semua tubuhnya. Dan ketika dia meleleh para jamaah, kemudian Allah bangkitkan lagi, disempurnakan lagi. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka diazab dengan azab neraka. Apa azab? Kullama nadijat juluduhum. Ketika dia azab, disiksa, hancur tubuhnya, hancur kulitnya. Badalnahum juluda. Kami gantikan mereka dengan julud, dengan kulit yang baru, dengan tubuh yang baru. Supaya apa Pak? Agar mereka merasakan azabnya tadi. Itu dirasakan khalidina fiha abada, selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah.